أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Firqah An-Najiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan kita masuk kepada bahagian kelima dari penjelasan di dalam kitab tersebut. Ya'murunallahu subhanahu wa ta'ala. Ya'muru telah memerintah atau memerintah menyuruh nak kita Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita an agar nak tasima berpegang teguh jami'an seluruhnya bil Qur'anil Karim kepada Al-Qur'an yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an yang mulia. Wa alla nakuna, dan agar kita tidak min termasuk dari al-musyrikin, orang-orang musyrik. Dan Allah juga perintahkan kepada kita agar kita tidak termasuk golongan atau kelompok dari orang-orang musyrik al-mutafarriqin, yang telah berpecah belah, yang telah berfirqah-firqah fi dinihim, di dalam agama mereka, syi'an secara berkelompok-kelompok, wa ahzaban, dan bergolong-golongan, ya. Jadi di samping Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu kepada Al-Quran yang mulia, Allah juga memerintahkan kepada kita supaya tidak termasuk golongan kaum musyrikin. Siapa orang-orang musyrik itu? Orang yang suka membuat pecah belah agama mereka sendiri, ya, baik itu dalam kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan. Makanya kalau andai kata ada kaum muslimin itu suka berkelompok-kelompok, suka bergolong-golongan, ya berarti dia sudah masuk kepada jebakan kaum musyrikin, yaitu masuk kepada kelompok-kelompok atau golongan-golongan tersebut. Kemudian wa yukhbiru, dan telah menghabarkan dan telah menginfokan kepada kita ar-rasul karim, rasul yang mulia. Dan rasul yang mulia telah mengabarkan kepada kita annal yahuda wan nasara, bahwasanya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi tafarraqu, mereka telah terpecah belah, kasiron, kepada firqah-firqah yang banyak, kepada sekte-sekte yang banyak. Ya, itulah pengkabaran dari Rasulullah berdasarkan kepada hadis-hadis yang pernah dibacakan, ya. Kemudian wa annal muslimin, dan bahwasanya kaum muslimin, ya umat Nabi kita yang sekarang ini, sayaftariquna aksara minhum, akan berpecah belah, ya, akan berfirqah-firqah, akan berkelompok-kelompok, lebih banyak dari mereka, lebih banyak dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena sudah dijelaskan di dalam hadis bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu telah terpecah belah menjadi 72 kelompok, sedangkan kita akan berpecah belah menjadi 73, jadi lebih banyak. Wa anna hadhil firqah, dan bahwasanya firqah-firqah ini, bahwasanya kelompok-kelompok atau golongan-golongan ini satakunu,
akan menjadi urdotan, ya akan digiring, akan dihalau untuk dukhulin nar, untuk masuk ke dalam neraka. Jadi kelompok-kelompok ini nanti akan digiring, akan dihalau, ya kemana? Untuk masuk ke dalam neraka, ya lin hirafiha, karena mereka itu sudah menyimpang, ya karena mereka itu sudah keluar jalur, kemudian wabudiha, dan juga karena jauhnya kelompok-kelompok ini, golongan-golongan ini, an kitabi rabbiha, dari kitab Rabbnya, wa sunnati, dan sunnah nabiha, dan dari sunnah nabinya. Nah, apa yang menyebabkan kelompok-kelompok itu nanti akan digiring masuk ke dalam neraka? Ya karena mereka sudah banyak menyimpang, mereka sudah keluar jalur, ya mereka sudah tidak berada di atas jalan Allah lagi, ya karena sudah mengikuti jebakan-jebakan syaitan, sudah mengikuti bisikan-bisikan, gangguan-gangguan, sehingga kelemahan, ya kekurangan, ya kebodohan kaum muslimin ini sendiri dimanfaatkan oleh setan supaya mereka masuk ke dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok atau firqah-firqah. Ya makanya menyimpanglah mereka. Ya, jadi mereka mempelajari agama, mengamalkan agama sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan akal logikanya. Ya itulah penyebabnya. Makanya wajar mereka digiring, dimasukkan ke dalam neraka karena mereka menyimpang dan karena mereka sudah menjauh dari kitab Allah dan juga dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna firqatan wahidah, dan bahwasanya ada suatu kelompok najiyah yang selamat minha, darinya, ya selamat dari neraka. Satadkhulu, yang akan masuk al jannata, ke dalam surga. Siapakah satu kelompok itu? Wahiyal jamaah, yaitu suatu jamaah, suatu kelompok al mutamassikah, yang berpegang teguh bil kitabi wa sunnatis sahihati, yang berpegang teguh dengan kitab Allah Al-Quran dan sunnah yang sahih, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih, dan juga wa amali ashabir rasul, dan juga amalan para sahabat Rasul, ya sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi ada satu kelompok yang disebutkan di dalam hadis yang sudah pernah kita baca, yang disebut dengan firqatun najiyah, yang disebut dengan al-jamaah, ya yang disebut dengan nanti juga disebut dengan at-taifah mansurah, ada juga penamaan disebut dengan guroba. Ya, siapakah mereka? Ya, mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dan juga mengamalkan ya amalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikanlah kami minal firqatin najiyah, termasuk dari kelompok yang selamat ini, termasuk dari firqah najiyah. Wa wafiq, dan cocokkan ya al muslimin, kaum muslimin, li ayyakunu, supaya mereka berada minha, termasuk daripada golongan tersebut. Ya kita berharaplah supaya kaum muslimin juga masuk ke dalam firqatun najiyah, masuk ke dalam kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi bukan hanya sekedar keinginan, jangan hanya sekedar berharap. Buktikan bahwa selama ini mereka belajar itu tidak boleh menjauh, tidak boleh menghindar, tidak boleh menyimpang dari Al-Quran, ya sebagai kitab Allah, dan juga tidak boleh keluar jalur ya dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan itu semua harus sesuai dengan amalan para sahabat, ya dari orang-orang yang langsung berjumpa dengan Rasul, yang tahu betul asbabun nuzul ayat, yang tahu betul asbabul wurud hadis. Ya makanya mereka adalah orang yang paling sesuai amalnya ya dengan ajaran Islam. Maka contohlah ya para sahabat, kemudian dan juga dengan tabi'in, ya atau disebut dengan kaum salaf. Ya, contohlah mereka, dan kita berharap agar kita ini termasuk golongan mereka. Ya, jadi untuk meletakkan diri kita, menempatkan diri kita, menjadikan diri kita sebagai firqatun najiyah itu nggak mudah. Ya, apalagi Rasul sendiri sudah memprediksi, ya sudah meramalkan sesuai dengan pemberitaan dari Allah, ya sesuai dengan apa yang Allah beritakan kepada Rasulullah SAW, ya bahwa umat ini akan terpecah belah, ya akan terpecah belah, akan berfirqah-firqah.
walaupun sekuat apapun sekarang para ulama bersatu padu untuk mendakwahkan kaum muslimin supaya menjadi satu kesatuan, nggak akan bisa, karena firqah-firqah akan selalu ada, ya, akan selalu tumbuh kembang, akan selalu ada. Makanya tugas kita sebagai dai-dai itu hanyalah untuk meminimalkan atau mengajak, ya, untuk menyadarkan kaum muslimin tidak baik berfirqah-firqah itu, ya, karena akan menyebabkan perpecahan, akan menyebabkan kelemahan. Ya, dan ini juga adalah merupakan kendaraan, merupakan senjata bagi setan itu untuk menggelincirkan kita. Karena dengan begitu oleh setan kita mudah diadu domba. Ya, sehingga dengan wali-wali setan dari kalangan orang kafir, orang musyrik, ya, orang-orang suyu'i yang tidak beragama itu, ya, maka setan kemudian bisikan kepada wali-walinya, ya, untuk senantiasa memerangi kita, untuk senantiasa membuat kita ini, ya, terhalang dari jalan agama Allah. Dan tidak mudah memang, karena setan itu berada di segala tempat untuk menyesatkan diri kita, dan sulit makanya bagi kita untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Ya, oleh karena itulah di dalam ayat-ayat berikut, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita, ya, contoh misalnya dalam Quran surat 21, itu dalam surat Al-Anbiya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan kami telah mengabulkan doanya Nabi Zunnun, Nabi Yunus. Wa najjaynahu minal ghammi, dan kami juga telah menyelamatkan, ya, Nabi Yunus itu minal ghammi, dari berbagai kedukaan, ya, ketika ditelan ikan paus, ya, Allah selamatkan dia. Nah, ini janji Allah, ini yang menjadi dasar buat kita. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami akan senantiasa menyelamatkan al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Jadi Allah berjanji akan menyelamatkan orang mukmin dimanapun dia berada, kapanpun. Apakah dia seorang nabi atau rasul, atau apakah dia orang-orang mukmin. Maka selama dia beriman kepada Allah, dan kalau orang mukmin ini beriman juga kepada Rasul, maka Allah janjikan akan selamatkan dia. Nah, karena Allah selamatkan, maka termasuklah dia sebagai golongan yang selamat. Nah, jadi kalau kita ingin menempatkan diri kita sebagai firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan, ya, kita harus menjadi orang mukmin. Tanpa keimanan Allah tidak akan menyelamatkan kita. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam surah 10, ya, dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengabarkan kepada kita, ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami akan menyelamatkan rasul-rasul kami dan juga orang-orang yang beriman. Ya, jadi Allah akan menyelamatkan rasul-rasul, dan rasul-rasul sudah berlalu masanya. Ya, Allah sudah menyelamatkan, ya, rasul-rasul terdahulu, dan kemudian juga Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, kata Allah yang kita ambil, kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Demikianlah kewajiban atas kamilah untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, jadi jelaskan di sini katanya kewajiban Allah. Jadi Allah berkewajiban untuk senantiasa menyelamatkan orang-orang mukmin. Jadi kalau kita ingin termasuk umat yang diselamatkan, jadilah letakkan, posisikan diri kita sebagai orang mukmin. Siapa orang mukmin? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul yahkumu bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ada ucapan orang-orang beriman itu apabila diajak, diseru, dibawa kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan Sunnah, supaya Rasul memberikan hukum di antara mereka, hanyalah ada ucapan mereka, sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Nah, kalau kita terbiasa sami'na wa ata'na, ya, kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti kita orang mukmin. Maka kalau kita sudah meletakkan diri kita sebagai orang mukmin, tunggulah Allah akan senantiasa menyelamatkan kita. Bukan hanya di dunia saya, tapi yang paling penting adalah Allah menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Allah selamatkan kita dari murkanya, Allah selamatkan kita dari nerakanya, Allah selamatkan kita dari azabnya. Ya, mudah-mudahan, ya, kita berharap seperti itu. Dan bukan hanya sebagai bukan sebagai kelompok atau golongan yang selamat, tapi juga menjadi taifah mansurah, ya, golongan yang ditolong.
Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah katakan, wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayinat fantaqamna minal ladina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, wahai Nabi, kepada kaum mereka. Lalu kemudian mereka datang kepada kaumnya masing-masing dengan membawa keterangan-keterangan. Lalu kami siksa sebagian orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menentang, orang-orang yang bermaksiat. Nah, ini kita ambil, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah merupakan kewajiban atas kami untuk menolong al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Jadi kalau dalam ayat sebelumnya Allah menyelamatkan, dalam ayat ini Allah menolong. Makanya orang-orang beriman itu, dia selain sebagai ahlus sunnah wal jamaah, dia juga sebagai firqatun najiyah, dia juga sebagai ta'ifah mansurah. Ya, atau karena keterasingannya amal-amal mereka dengan orang-orang yang di sekitarnya, mereka juga disebut sebagai guroba, sebagaimana akan datang penjelasannya. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah jelaskan tentang ta'ifah mansurah ini. Ya, Allah katakan dalam surat 40, dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, ya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad yauma la yanfa'uz zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan juga orang-orang yang beriman. Nah, janji Allah lagi dalam ayat ini, Allah benar-benar akan menolong rasul-rasulnya, dan itu sudah berlalu. Allah sudah selamatkan rasul-rasul pada masa lalu, dan Allah juga akan selamatkan nanti mereka para rasul itu di hari kiamat. Dan juga di sini bukan hanya para rasul, dan juga orang-orang yang beriman. Ya, di mana Allah tolong dalam kehidupan dunia ini, baik itu di alam dunia ini atau nanti di alam kubur, dan juga wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari tegaknya para saksi, yaitu hari kiamat. Yaitu pada hari itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi orang-orang zalim permintaan uzur mereka, permintaan maaf mereka, dan mereka akan mendapatkan laknat, dan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang buruk, yaitu di dalam neraka. Nah, itulah beberapa ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang dikelompokkan sebagai ta'ifah mansurah atau sebagai firqatun najiyah. Jadi kalau kita ingin meletakkan sebagai orang-orang yang ingin ditolong, yang ingin diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti, letakkan diri kita sebagai orang-orang mukmin. Belajar kita ini menjadi orang mukmin yang selalu dan senantiasa mengembalikan persoalan-persoalan kita, apalagi dalam masalah-masalah agama, kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada firman Allah, kepada sabda Nabi SAW. Maka berdasarkan kepada penjelasan-penjelasan yang telah berlalu, ya kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh, yaitu kepada Al-Quran yang mulia dan juga sunnah Nabi-Nya SAW. Ya, nah itu. Jadi letakkan diri kita sebagai umat Nabi, sebagai pengikut Nabi, yaitu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada firman Allah, kepada sabda Rasul, Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada pandangan, bukan kepada pendapat guru-guru, kiai-kiai, tapi adalah Allah, Al-Quran, Rasul, yaitu hadisnya, sesuai dengan pemahaman ya kaum salaf. Kemudian juga ya Allah juga memerintahkan kepada kita supaya kita tidak termasuk dari kelompok orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik? Ya sifatnya apa, tanda-tandanya apa? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah, orang yang suka berfirqah-firqah dalam agama mereka. Sayang kita ini umat Islam, tapi kelakuan perilaku kita hampir sama dengan orang-orang musyrik. Senang berkelompok-kelompok, senang bergolong-golongan. Ya, bahkan Rasul juga sudah mengabarkan bahwa ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Itu golongannya banyak. Tetapi umat Islam karena keawamannya, karena kejahilannya, karena kebodohannya akan Quran Sunnah, mereka bahkan lebih banyak kelompok dan golongannya. Mereka berpecah belah lebih banyak dari orang-orang Yahudi Nasrani. Nah itu, ya makanya kita ya jangan termasuk golongan-golongan itu, tapi kita hendaklah menjadi satu golongan, karena bahwa ada satu golongan yang mereka itu ya selamat dan akan masuk ke dalam
ya surga. Sedangkan kelompok-kelompok yang banyak tadi, ya mereka nanti akan digiring dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka menyimpang. Ya karena mereka itu keluar jalur ya dari penjelasan Allah dan Rasul, dan juga karena jauhnya mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Maka letakkan diri kita ke dalam satu kelompok saja, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Firqatun Najiyah atau Taifah Mansurah. Dan itu tidak mudah. Ya, siapa satu kelompok itu? Siapa yang dikatakan dengan Firqatan Wahidah itu? Yaitu adalah kelompok yang senantiasa suka berpegang teguh ya kepada kitab Allah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, sunnah-sunnah Nabi yang sahih, dan juga dengan amalan para sahabat Nabi SAW. Nah itulah, maka tanamkan, niatkan, tujukan, fokuskan kita sekarang belajar, ya memahami, beramal, berdakwah, senantiasa berpegang kepada Al-Quran, sunnah Nabi yang sahih, kemudian juga amalan para sahabat. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam golongan itu, dan kemudian kita diwafatkan juga dalam kondisi seperti itu ya mudah-mudahan. Nah itulah barangkali yang bisa disampaikan. Nanti akan kita lanjut lagi dalam masalah atau penjelasan yang lain insyaallah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك